Dalam dokumentasi sejarah kejahatan di Eropa Timur, ada satu kasus yang hingga kini meninggalkan jejak kelam, yaitu kasus Matfu, sebuah kota kecil di Hungaria Timur yang pada akhir tahun 1950-an dikenal sebagai kota industri yang tenang, tertib, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun di balik ketenangan itu tersimpan kisah yang sangat menakutkan, kisah tentang seseorang yang bergerak senyap di malam hari. Seseorang yang memanfaatkan kegelapan kota kecil ini untuk melakukan serangkaian pembunuhan berantai. Ini bukan sekedar kisah pembunuhan berantai biasa, tapi ini adalah potret betapa kelamnya di masa itu yang sulit untuk mendapatkan keadilan. Berlatar di Hungaria Timur, tepatnya di kota Matfu, tahun 1957, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang mengayuh sepeda menuju pabrik. Pria tersebut bernama Akos. Akos ke sana untuk menemui pujaan hatinya yang bernama Elizabeth Patai. Setelah bertemu, mereka pun pulang bersama. Esoknya, Akos dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi karena para polisi menemukan jasad Patai berada di sungai kecil. Dan menurut hasil laporan dari rekan kerjanya Patai terakhir kali terlihat bersama Akos. Bota menjadikan alibi itu untuk menekan Akos agar mau mengakuinya. Namun berbeda dengan Katona, dia meminta Akos untuk tidak mengakui kalau memang dia tidak melakukannya. Ia hanya ingin memastikan jangan sampai ada unsur pemaksaan terhadap Akos. Saat itu, negara masih berada di bawah rezim komunis yang keras, sehingga para polisi ditekan pemerintah untuk segera menemukan pelakunya, karena kasus ini dikhawatirkan bisa merusak citra negara. Tanpa babi bu, dalam waktu singkat mereka menangkap Akos, padahal bukti yang dimiliki polisi sangat lemah. Tapi karena tekanan politik, Akos dipaksa mengaku. Dilakukanlah reka adegan ulang. Di sana dia mengaku melakukan hal yang tidak pantas kepada Patai sebelum membuangnya ke sungai. Ibu dan saudara perempuan Akos hadir pada saat itu. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pengakuan Akos. Terlebih saat ditanya, Akos tampak bingung seperti orang linglung yang penuh tatapan kosong. Dalam persidangannya, pengacara Akos mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap para saksi karena ada kontradiksi mengenai keberadaan Akos saat terjadinya peristiwa itu. Akan tetapi permohonannya ditolak oleh hakim. Pengadilan memutuskan bahwa Akos dijatuhi hukuman mati. Tentu hal itu membuat ibunya Akos terkejut. Ibunya tidak percaya jika putranya melakukan hal sekeji itu. Secara Akos dikenal sebagai pribadi yang pemalu dan tidak banyak berbicara. Akhirnya Akos dijebloskan ke dalam penjara. Di sana dia diperlakukan sangat buruk oleh tahanan lain, terlebih saat mereka tahu apa yang telah diperbuat oleh Akos terhadap seorang wanita. Mereka membuat Akos tidak berdaya. Seiring berjalannya waktu, keputusan hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup karena hakim menilai tidak ada tindakan pidana yang dilakukan Akos sebelumnya. Mendengar pernyataan tersebut, Akos mengatakan lebih baik dirinya mati daripada harus mendekam di penjara selama itu. Setelah Akos mendekam selama 7 tahun di dalam penjara, di tahun 1964 tiba-tiba muncul kasus baru dengan pola yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku aslinya masih berkeliaran bebas. Kali ini korbannya seorang wanita bernama Saskati yang juga merupakan buruh pabrik. Saskati dihampiri oleh seorang pria yang mengendarai motor. Pria tersebut memakai jaket serta topi baret berwarna hitam. Saskati ditawari tumpangan olehnya. Merasa saling kenal satu sama lain, Saskati tidak menolak tawarannya. Mereka berdua pergi ke suatu tempat dan berhenti di semak-semak. Di sanalah mereka melakukan adegan itu. Selesai kuda-kudaan, pria tersebut menghabisinya dan membuangnya ke sebuah danau. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad Saskati yang mengambang, lalu segera melakukan otopsi.
dan hasilnya ditemukan bahwa si korban sedang hamil sekitar 4 bulanan. Mereka juga menemukan bekas tali di leher korban yang membuat polisi menyimpulkan bahwa si korban sepertinya tewas akibat bundir. Karena pemerintah tidak mau mengakui kesalahan telah menangkap orang yang salah, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Ini menunjukkan bagaimana birokrasi dan politik bisa menghalangi penyelesaian kasus kriminal. Malam harinya, seorang karyawati pabrik yang bernama Agi diikuti oleh pria misterius itu, yang dimana dia baru pulang kerja dan melewati stasiun kereta api. Ketika berada di tempat yang sepi, ia dihantam menggunakan palu dari belakang, yang membuatnya seketika terjatuh. Setelah Agi tidak sadarkan diri, pria itu lantas mencoba untuk berbuat kurang ajar. Tapi ternyata di luar dugaan, burungnya tidak mampu berdiri. Dia lalu memindahkan Agi di atas rel kereta api, agar seolah-olah Agi tewas akibat bundir. Tapi untungnya dia segera tersadar sebelum kereta api melintas di sampingnya. Di keesokan harinya, para polisi tiba di TKP dengan membawa mobil ambulan. Bota bersikeras ingin menginterogasi Agi, namun hal itu dilarang oleh tim medis karena kondisi dia sangat tidak memungkinkan untuk diinterogasi. Di sana Bota menemukan jejak ban motor dan memerintahkan bawahannya untuk mengambil foto jejak ban motor tersebut agar lebih mudah diselidiki. Tidak berselang lama, seorang jaksa yang bernama Zirmay datang untuk memastikan bahwa semua saksi akan diperiksa dengan benar. Tapi sepertinya Bota tidak senang dengan kedatangan Zirmay. Mától részt kívánok venni az összes tanú kihallgatásra. Én ott leszek. Az összesén még én sem tudom maga ott lenni. Több szem többet lát. Bermodalkan barang bukti berupa jejak ban motor tersebut, lantas mereka mencari dan menyamakan motif ban dengan motor yang ada di parkiran pabrik. Apakah ada yang sama dengan yang mereka temukan di TKP? Namun ternyata mereka tidak menemukannya. Zirmay tampak kesal dengan polisi Bota. Pasalnya dia dikirim ke kota ini untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yang sering terjadi. Tapi hasilnya dia belum bisa memecahkan kasus ini. Ott nem lenne ilyen nagy a pofája. Ki nem látott, senki nem hallott semmit. Mondja, hogy lehet, hogy ebben a városban senki. Ugye ez egy süket és vakváros, világosság. Csak sajnos azért vezényelték ide, hogy legyen Maga dolga lenne elkapni. Jeli a humorálni. nem homornak szánt. Mengetahui Agi masih hidup, pria misterius itu secara diam-diam mendatangi rumah sakit. Tapi untungnya ada paman Agi yang menjaga, sehingga pria itu segera pergi dari sana. Esoknya ketika Agi tersadar, dia dikelilingi oleh para polisi dan jaksa Zirmay. Mereka menanyakan ciri-ciri si pelaku, namun Agi tidak begitu jelas karena dia diserang dari belakang. Yang dia tahu, si pelaku memakai topi baret hitam. Fogalmam sincs. Testalkata. Csak egy villanásnyi képen van. Sapkát viselt. Ada seorang pria yang menggunakan topi baret hitam, namun dia segera kabur setelah melihat mobil polisi menghampirinya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yang singkatnya, dia berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi bertanya kenapa dia kabur saat melihatnya. Pria itu menjawab, tentu saja dia kabur karena takut ditangkap. Pasalnya dia melakukan perburuan ikan secara ilegal. Namun karena bukan itu tujuan polisi menangkapnya dan terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang terjadi, akhirnya dia pun dibebaskan. Szórakozzon már! Orforgáztunk. Halak. Milyen halak? Sementara di sisi lain, Akos yang berada di dalam penjara memiliki kegiatan baru, yaitu menjahit bola. Tanpa orang lain tahu, dia menyembunyikan jarum, entah untuk apa. Tiba-tiba dia dipanggil oleh sipir penjara karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Ternyata yang berkunjung adalah Rita, adiknya. Rita memberi semangat kepada Akos dengan memberikan foto anak laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa. Diketahui Akos sebelumnya pernah menikah dan memiliki seorang putra. Mit akarsz ezzel? Szüksége van az apjára. Nekem is jobb lett volna, de jó, még nincs neki. Di sini Akos sudah tidak peduli dengan putranya karena dia merasa bersalah dan akan membusuk di dalam penjara. Dia benar-benar pasrah dengan keadaan ini. Rita meminta agar Akos jangan putus asa
karena dia akan berusaha membantu mengajukan banding kembali untuk kebebasan Akos. Dia juga bercerita bahwa salah satu temannya telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal, dan anehnya, pola penyerangan sama dengan apa yang dialami oleh Erzsébet Patai pada saat itu. Nem tudhatjuk. Évvel később. Lehet, hogy ugyanazt tette. És holnap után is. Eljövök holnap is. Nem írod azt a rohadt kérelmet. Nézegest. Malam berikutnya, pria misterius itu sedang mencari mangsa seorang wanita yang baru pulang bekerja. Dengan mengendarai motornya, akhirnya dia menemukan seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Dia terus mengikutinya sampai di tempat yang benar-benar sepi. Dia lantas menghajar si wanita menggunakan palu. Namun beruntung, dia berhasil menangkis pukulan itu, sehingga palu memantul dan mengenai dirinya sendiri. Teriakan wanita itu membuat orang-orang keluar. Salah satu dari mereka mengejar pria berjaket hitam tersebut, namun dia berhasil lolos. Kemudian pria itu terlihat pulang ke rumahnya. Dia masuk ke kamar mandi dan memeriksa luka di lehernya. Dan inilah wajah pelaku pembunuh berantai yang selama ini dicari. Dia bernama Pavel Bognar. Setelah itu, dia mengajak putranya untuk makan malam. Sekilas wajahnya mirip dengan Akos. Kemudian kita diperlihatkan seorang saksi mata yang lagi diinterogasi. Bota menanyakan tentang ciri-ciri si pelaku. Pria itu menjawab bahwa dirinya tidak melihat apapun karena gelap. Yang dia tahu, si pelaku memakai pakaian serba hitam. Postur tubuhnya seperti pada umumnya, dan saat si pelaku berlari, ia memakai sepatu pantofel sehingga menimbulkan suara. Olyan átlagos. De nem emlékszem. Olyan átlagos. Súrogott a cipője. Nekem nem tűnt fel semmi a sötét. Bognar didatangi oleh seorang polisi. Dia memberitahu kalau istrinya telah diserang. Sontak Bognar pun terkejut dan bergegas menuju ke rumah sakit. Ha akarja, beviszik a kórházba. Sisi lain, Bota yang sudah berada di rumah sakit menanyakan nama si korban. Diketahui dia bernama Nora. Nora memberi kesaksian jika dirinya dipukul dari belakang. Jadi dia tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Tapi pria itu sepertinya tidak asing bagi Nora. Szigeti Nóra. Hátulról ütött le, nem láttam. Furcsa volt a lihegése. Semmire sem emlékszik a támadóból. Ismerős. Ismerős volt. Tidak berselang lama, Bognar dan putranya sampai di rumah sakit. Di sana Bognar melihat barang-barang, termasuk wig milik istrinya. Dia baru sadar, ternyata yang diserangnya tadi adalah istrinya sendiri. Nora memakai wig baru, sehingga Bognar tidak mengenalinya. Esok harinya, Bota dan Zirmay diminta agar segera menemukan si pelaku, karena keselamatan publik adalah hal yang utama. Akan tetapi di antara mereka berdua memiliki pemikiran yang berseberangan, sehingga penyelidikan ini tidak berjalan dengan lancar. Hogy hamar lepereghet a homok. Mindenki nyugtalan. És hát nem vagyunk mindig egy hullámhoz. Di sana Nora memberi alasan kepada Bognar suaminya, kenapa dia memakai wig, mantel, dan sepatu hak tinggi berwarna merah. Karena dia ingin suaminya itu bisa lebih bergairah kepada dirinya. Sebab Bognar sudah berbulan-bulan tidak menyentuh Nora. Lantas Bognar menyuruh Nora agar memakai wignya kembali. Namun wig itu sudah tidak ada. Para polisi menyitanya untuk dijadikan barang bukti. Csak egy kicsit. Nem veszed fel a parókát, csak hogy megnézhessem rajtad. Lefoglalták bizonyítéknak. Véres lett. Esoknya Bognar mengunjungi Akos di dalam penjara. Ternyata dulunya mereka pernah bekerja di satu pabrik yang sama. Tujuan dia datang ke penjara hanya ingin mengintimidasi dan mengejek Akos agar Akos semakin depresi. Gyanúsítottja is soha. Nem zavarja, hogy valaki más helyettünk? Nem, azért ez még, hogy valaki hisz maga. Gondoltam, segít, ha tudja. Kár, hogy nem maga volt a bíró. Pada suatu ketika, Zirmay mengatakan kepada Bota bahwa ada kesalahan investigasi dalam kasus Akos, karena dulu pengacara Akos tidak bisa memeriksa semua saksi. Seperti yang kita ketahui bersama di awal film, pas persidangan bahwa ada kontradiksi mengenai keberadaan Akos saat peristiwa itu terjadi. Dan itu sudah dijelaskan oleh pengacara Akos. Ponton is hibáztak nyomozás közben. Magának fogalma sincs arról, mi volt itt. Ráadásul Réti Ákos mindjárt az elő. Zirmay yang merasa ada sesuatu yang janggal menginginkan kasus Akos dibuka kembali. Ia yakin pembunuhan Patai 7 tahun yang lalu
ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang sedang terjadi saat ini. Jelas, Katona menolak permintaan Zirmay, karena itu akan membuang waktu saja. Maradjunk a jelenben, arra kér. Az egy lejárt. Harcban, nyomozásban tetszőleges ügyek. A jelen ügyben a most feltárt és... Singkatnya, 2 tahun kemudian, tepat di tahun 1966, malam hari saat Bognar sedang bermesraan dengan istrinya, tiba-tiba dia pergi keluar menggunakan truk menuju pabrik karena dia merasa tidak bergairah untuk melakukan hubungan suami istri. Diketahui Bognar bekerja sebagai sopir di pabrik. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Inilah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi kali ini. Ketika Bognar mencari mangsa, namun mangsa itu datang dengan sendirinya. Evi adalah salah satu pekerja pabrik yang terbilang masih sangat muda. Ia menghampiri Bognar untuk meminta bantuan karena sepeda yang ia gunakan rantainya putus. Beszorult a bicikli lánca. Bácsi, elvinne hazáig? Persze. Bukannya mengantarkan Evi ke rumahnya, Bognar justru membawa Evi ke tempat yang lebih sepi, lalu menyerangnya hingga dia tidak bernyawa. Dia kemudian membuang jasad Evi ke dalam sungai. Pali bácsi, túljöttünk. Pali bácsi, túljöttünk. Pali bácsi, kérem álljon meg. Kérem álljon meg. Hova megyünk? Álljon meg! Di dalam sel, Akos mengalami mimpi buruk yang dimana dia mencium Patai. Namun Patai menolak dan justru malah mendorongnya. Dia juga bermimpi telah dihabisi oleh polisi. Akos kemudian terbangun dari tidurnya. Dia melihat foto sang anak yang ia pajang di tembok penjara. Kemudian Akos memotong pergelangan tangan dengan jarum yang ia sembunyikan. Namun beruntung teman satu sel Akos mengetahui aksinya, sehingga dia berteriak meminta bantuan. Akos benar-benar depresi, sebab banding yang diajukan oleh keluarganya ditolak oleh pengadilan. Esoknya, Zirmay mengerahkan semua para polisi untuk mencari Evi yang dilaporkan telah menghilang. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan sepeda dan jasad Evi. Katona yang sedang sarapan dengan istrinya kini mulai merasa resah. Pasalnya dia khawatir sudah melakukan kesalahan di saat menangani kasus Akos 7 tahun yang lalu. Karena meski Akos sudah di dalam penjara, tapi pembunuhan terus terjadi. Ugyanaz ölte meg őt is, mint Pataiért. És mi van, ha nem... Di suatu ketika Katona dan Bota berdebat di ruang kerjanya. Mereka berdebat tentang kasus Akos dan menyalahkan satu sama lain. Investigasi atas terbunuhnya Elizabeth Patai kacau berantakan. Mereka berdua harus segera menyelesaikan kasus pembunuhan berantai ini dengan cepat karena tekanan dari atasan mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, kapak yang digunakan untuk menghabisi Patai juga tidak pernah di cross check dengan benar. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka berdua telah disadap oleh Zirmay. Kurva életbe erre fogunk rámenni. Egy mocskos gyilkos nem szab. Van közbiztonság. Valaki és minél előbb. Kemudian Katona menemui Akos dan menanyakan kembali tentang kronologi kejadian sesungguhnya. Dia juga menanyakan kenapa Akos mau mengakui telah menghabisi Patai saat itu. Én magának nem mondok semmit a magát bűnösnek. Ártatlan. Mondja meg végre az igazat. Figyeljen ide, ez az egyetlen esélye, hogy tiszt... Disinilah Akos mulai menceritakan kronologi yang sesungguhnya dan kenapa dia mau mengakuinya. Jadi sebenarnya dia mencintai Elizabeth Patai, tapi dia juga cemburu karena ada seorang sopir yang suka kepada Patai. Akos berencana ingin meracuni Patai, namun hal itu tidak dilaksanakannya. Artinya dia membatalkan untuk meracuni Patai. Könyv voltam rá, mert tudtam, hogy egy sofőrnek. Szerettem Patai Erzsébetet, képzeltem, hogy egy erős rovaréktóval permet. Na, azonnal lemostam. Így eltettem a nyitott ablakba. Elmentem hozzájuk. Égülésből. Lalu di hari selanjutnya, Akos mendengar kabar jika Patai telah meninggal, yang tentu membuat hati Akos hancur. Dia merasa bersalah atas kematian seorang wanita yang dicintainya. Akos benar-benar depresi, bahkan seperti orang linglung. Makanya pas dimintai reka adegan ulang, tatapan Akos benar-benar kosong. Apa yang harus direka adegan ulang? Sedangkan bukan dia pelakunya. Kínolhattam meg, akkor arra gondoltam, hogy csak én. Ki más. Aztán volna. Mégis megmérgeztem.
Igyekeztem. Hogy lemostam. Di sini Katona menyalahkan Akos karena dia tidak berkata dengan jujur saat diinterogasi. Tentu saja Akos tidak terima dengan membela diri. Dia mengatakan bahwa dirinya disiksa oleh polisi untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Szarrá vertek. Joga a szabadsághoz, a perújra fel, ezek után egyszerűen nincs jog. Hát én nem öltem meg senkit. Katona kemudian pergi dari sana. Meski kejadian yang sebenarnya sudah Akos katakan, tapi Katona tutup mata dan dia tidak mau membantu pengajuan banding pembebasan Akos. Zirma yang merasa kurang puas dengan kinerja kepolisian pun akhirnya meminta kuburan Saskati dibongkar dan dilakukan otopsi ulang. Benar saja dugaannya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Saskati meninggal bukan karena bundir, melainkan karena dihabisi. Zirmai lantas menjelaskan hasil otopsi ulangnya itu kepada pihak kepolisian. Dia juga telah berhasil menggambarkan sosok dari si pelaku, yaitu seorang pria berusia sekitar 35-40 tahunan. Secara psikologis, si pelaku tidak bisa diprediksi. Menurut Zirmai, mungkin si pelaku mempunyai koneksi dengan pabrik sepatu di kota Matfu. Bisa jadi orang-orang yang bekerja di sana adalah salah satu pelakunya. Meg kell szüntetni, és ezt a félelmet. Martfű nem a cipőgyáráról lett híres, pedig bármilyen módszerrel ki lesznek rúgva. Sedangkan di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Bognar yang memarkirkan truknya. Secara tidak sengaja, kaca mobilnya pecah, terkena hantaman hook yang lepas dari selingnya. Malam pun telah tiba. Bognar melancarkan aksinya kembali. Modusnya seperti biasa menawari tumpangan kepada wanita yang baru pulang kerja. Seorang wanita bernama Magna adalah korban selanjutnya yang pada saat itu sedang berjalan sendirian. Bognar membawanya ke tempat sepi. Setelah itu, dia membuangnya ke dalam sungai. Setibanya di rumah, Bognar mengajak Nora melakukan kuda-kudaan. Di sini Nora merasa jika hembusan nafas Bognar sama seperti pria yang menyerangnya tempo hari. Dia sempat berpikir, apakah pria itu adalah suaminya sendiri? Istrinya memiliki firasat buruk yang akan terjadi kepada suaminya. Ketika dilakukan otopsi pada jasad Magna, petugas menemukan serpian kaca kecil pada kuku si korban. Dari sinilah Zirmai mendapat sedikit titik terang. Tidak membuang waktu lagi, dengan cepat Zirmai menuju TKP, di mana Magna ditemukan. Dan benar saja, Zirmai menemukan serpian kaca mobil yang sama dengan yang dia temukan di kuku Magna. Dari sini Zirmai menyimpulkan, jika semua sopir harus diperiksa, kemungkinan salah satu dari mereka adalah tersangkanya. Maka dari itu, dia membutuhkan data perjalanan dari semua sopir lokal. Esoknya, para polisi memeriksa setiap mobil truk yang ada di pabrik. Bognar yang melihat hal itu segera bersembunyi, sembari mengamati mereka dari kejauhan. Di sana Zirmai berhasil menemukan serpian kaca kecil yang sama di dalam truk milik Bognar. Mereka lantas menanyakan siapa yang mengendarai truk ini. Mengetahui bahwa Bognar adalah pengendaranya, Zirmai kemudian pergi ke rumah Bognar. Ia meminta kepada Nora untuk memberikan seragam kerja yang biasa dipakai oleh Bognar. Nora bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada suaminya. Di sisi lain, Bota mulai menginterogasi Bognar terkait tewasnya Magna. Bognar menyangkal semua tuduhan. Dia bahkan tampak begitu tenang. Kemudian Bota menyuruh Bognar untuk segera pergi. Di saat Bognar menuju keluar, Bota mendengar suara sepatu yang digunakan Bognar sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh saksi mata pada saat itu. Lantas, dia mengikuti Bognar dari belakang. Bognar yang sadar jika dirinya sedang diikuti, kemudian berlari keluar pabrik. Zirmai yang baru saja tiba langsung mengejarnya, karena dia yakin bahwa pelakunya adalah Bognar. Hal itu diperkuat oleh bukti-bukti yang ia temukan di rumah Bognar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga sampailah di tepi jurang.
Tidak ada yang bisa Bogner lakukan selain melompat ke sungai yang dalam. Bota berkata kepada Zirmay, biarkan saja dia tewas di dalam sana. Namun Zirmay menjawab jika dirinya harus tetap membawa Bogner baik hidup maupun keadaan mati, karena ini menyangkut keselamatan dan keadilan untuk Akos yang sudah 10 tahun di dalam penjara. Singkatnya, dia berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Bota menginterogasi Bogner. Namun di sini sikap Bogner membuat Bota emosi. Dia merasa dikerjai selama 10 tahun oleh penjahat satu ini. Bukannya panik, dia malah tersenyum dan merasa bangga karena polisi tidak bisa menangkapnya. Interogasi dilanjut oleh Zirmay. Dia mengaku kecanduan menghilangkan nyawa seseorang karena membayangkan dengan menghilangkan nyawa seorang wanita, dia bisa berhubungan dengan istrinya. Dia juga bercerita bahwa dia mempunyai pacar bernama Elizabeth Patay, dan bahkan mereka berdua berencana untuk menikah. Pada saat itu Bogner sedang menunggu Patay di depan pabrik. Lalu Akos datang menjemputnya. Dia mengikuti mereka berdua dan melihat Akos mencium Patay, tapi Patay menolak dan mendorongnya. Setelah Akos pergi, Bogner menghampiri Patay yang sedang berjalan sendirian. Merasa tidak memiliki harga diri, Bogner kemudian mengambil besi dan menghantamkannya. Mi látja ki ezt magában, de mégis mi? Sose fog rájönni. Valamihez nem férhetünk közel. Akhirnya kasus pembunuhan berantai di kota Matfu terungkap. Pada tahun 1968, Akos Rati dibebaskan setelah 11 tahun mendekam di dalam penjara. Dia terbukti tidak bersalah. Sedangkan Bogner dijatuhi hukuman mati. Meski dalam keadaan tegang, Bogner tampak tenang dan menunjukkan ekspresi wajah yang dingin. Katona dipindah tugaskan ke kota lain dan pangkatnya diturunkan, sedangkan Bota dipecat dari kepolisian karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Akos Rati meninggal setelah beberapa tahun kebebasannya. Dia tidak pernah menerima kompensasi selama 11 tahun yang ia habiskan di dalam penjara. Film ini terinspirasi dari kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Peter Kovac. Dia dikenal sebagai monster Matfu dari tahun 1957 sampai 1967. Dan ceritanya persis seperti yang ada di film ini. Dia juga seorang supir truk pabrik sepatu, dan kasusnya sempat menjadi kontroversi karena salah tangkap. Yang ditangkap pada saat itu adalah seorang pria bernama Kyriakianos. Kyriakianos dipenjara selama 10 tahun 8 bulan atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Dan Peter Kovac dieksekusi pada tanggal 1 Desember 1968 di usia dia yang ke-34 tahun. Tidak dijelaskan pasti berapa orang wanita yang menjadi korban, namun yang jelas lebih dari 5 orang.